Mengetahui informasi terkait beras oplosan di Surabaya, Jawa Timur, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora. Selamat pagi menjelang siang, Dora. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan beras oplosan di tempat Anda melaporkan dan apakah agen akan menarik beras yang diduga dioplos? Halo, selamat pagi Maggie. Sebelumnya Kementerian Pertanian telah merilis sejumlah merek beras yang diduga ini merupakan oplosan, yaitu mencampur antara beras premium dengan kualitas beras medium atau bahkan beras biasa. Namun terbaru kemarin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ternyata dari sejumlah merek yang merupakan beras oplosan itu terdapat 26 merek yang diduga menjual beras kualitas biasa yang kemudian dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. Nah, kali ini saya mendatangi salah satu agen beras yang cukup besar di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Bendul Merisi. Kenapa saya katakan cukup besar? Karena di dalam ruangan di sana, Maggie, sebenarnya terdapat tumpukan atau bertonton beras yang selama ini diperjualbelikan. Nah, di agen ini setidaknya dalam sehari sekitar 2 sampai 5 ton beras terjual. Maka saya mendatangi agen beras ini untuk mengetahui bagaimana kondisi atau merek beras yang selama ini diperjualbelikan pasca ditemukannya beras oplosan, baik itu kualitas premium dengan medium atau biasa, bahkan ada juga yang beras biasa namun dijual dan dikemas secara premium. Saya sudah bersama dengan agen beras, Pak Heri. Ya, Pak Heri, saya ingin tahu dulu, apakah sejauh ini Anda sudah mengetahui sejumlah daftar merek yang menjadi beras oplosan, Pak? Yang kami tahu di berita cuma hanya Sania, soalnya kita jual hanya Sania aja yang tipe oplosan itu, yang menurut berita itu. Yang lain-lain itu semuanya orisinal dari penggilingan semua. Ya. Jadi Anda sejauh ini masih mengetahui satu merek, Pak, ya, dan dijual di sini. Nah, apakah sampai sekarang Anda masih menjual itu atau sudah terjual habis, Pak? Yang untuk beras Sania sudah terjual habis. Yang lainnya semua ori dari penggilingan semua. Jadi merek itu sudah terjual ya. Nah, kemudian ini kan sudah dilakukan pemeriksaan lagi bahwa sejumlah merek bahkan 26 diantaranya itu merupakan beras biasa yang dikemas dan dijual secara premium. Nah, apakah ke depannya ini akan ada penyesuaian harga, Pak? Barangkali Anda mendapat informasi dari agen. Sudah ada penyesuaian harga, yang biasanya premium itu dijual di atas 15, sekarang di bawah 15. Jadi aku jual sekarang 15.000. Soalnya kulaannya di bawah itu. Ya, jadi ada penurunan harga ya. Kemudian untuk merek yang dioplos atau bahkan menjual beras premium tapi sebenarnya itu kualitas biasa, apakah ada penurunan juga per 5 kilogramnya, Pak? Ada. Yang merek Sania itu ada penurunan sekitar Rp300 per kilo. Yang biasanya per 5 kilo itu 72.800, sekarang 71.600. Ya, jadi turun juga harganya. Nah, kapan Anda akan menjual beras itu lagi dengan harga yang lebih murah atau turun harganya? Mungkin dalam minggu depan kita pasti ngambil beras itu untuk kulaan lagi lah istilahnya. Ya. Jadi kemungkinan minggu depan ya akan menjual beras itu lagi. Nah, supaya masyarakat ini paham, Pak, terkait perbedaan kualitasnya bisa kita tunjukkan bersama, Pak, ya. Jadi di depan saya ini sudah ada 3 jenis atau 3 kualitas beras yang berbeda, mulai dari yang biasa, kemudian medium, dan yang premium. Nah, yang biasa dulu, Pak, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana sih ciri-cirinya yang beras biasa ini, Pak Heri? Beras biasa itu biasanya brokennya itu lebih banyak. Jadi ukurannya ya kira-kira sekitar 25 atau 30% brokennya. Ya. Kalau warnanya ada perbedaan tidak, Pak? Warnanya biasanya kurang begitu putih, seperti kita lihat ini. Ya. Jadi ini agak patah-patah ya biji berasnya, kemudian warnanya juga lebih kusam. Sementara kita lihat perbedaannya dengan yang medium. Nah, ini kalau kasat mata di sini warnanya memang lebih putih, kemudian tidak terlalu patah-patah, Pak, ya. Nah, kemudian berbeda lagi dengan yang kualitas premium. Nah, ini lebih putih lagi dan berasnya hampir sempurna, tidak ada patah-patahnya. Nah, kalau perbedaan lainnya ada tidak, Pak? Atau dari ciri fisik ini saja? Ya cuma dari segi fisik aja, terutama dari yang brokennya itu. Jadi kalau yang premium itu nggak ada patahnya.
Kalau yang medium mungkin tingkat kepatannya mungkin hanya 5 atau sampai 10%. Nah, kemudian setelah ditemukannya beras oplosan, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan Anda, Pak? Apakah menurun atau tidak? Karena beras ini kan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari warga Indonesia. Untuk yang tipe yang oplosan itu yang murah itu agak menurun. Soalnya carinya itu sekarang agak susah yang tipe yang murah. Kalau yang tipe medium dan premium masih banyak di penggilingan itu ya. Masih banyak ya. Baiklah, terima kasih Pak Heri atas waktunya dan informasinya kepada kami, memberitahu perbedaannya kualitas beras yang biasa, medium, dan premium. Dan Maggie, tadi saya juga mewawancarai sejumlah pembeli yang biasa membeli di agen ini. Mereka mengatakan bahwa resah kemudian kesal begitu ya dengan adanya beras oplosan yang beredar di toko maupun di pasaran. Hal ini karena merugikan masyarakat sebagai konsumen dan tentu saja ini mencederai hak konsumen yang seharusnya mereka mendapatkan beras kualitas premium dengan harga yang premium, tapi ini kondisinya berbeda. Kualitasnya tidak seutuhnya premium, sementara harganya juga yang didapatkan harusnya harga lebih murah karena ini merupakan bukan beras premium. Nah, sejumlah pembeli mengatakan kesal, selain itu juga cemas dan berharap ada penegakan hukum yang tegas agar kejadian ini tidak kembali terjadi, karena ternyata jika dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, peristiwa ini atau kejadian ini sebelumnya sudah terjadi selama beberapa tahun. Maggie. Dan terus memantau perkembangan kasus beras oplosan di pasaran. Terima kasih Kanzata Marindora atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.